warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget gua, kaget untung utang gua kagak copot. Kue bolu, kue talam, kurang kompak. Kue bolu, kue talam, belinya di Paku Haji. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain bisa berangkat haji. Amin ya robbal. Punya duitnya. Aminnya mau kompak dikira punya duit. Ya tuh biarin ya, aja jadi doa benar. Tapi sebaliknya kue bolu, kue talam, belinya laki nggak boleh kawin lagi. Kudu ada alasan biar laki tahu kenapa laki nggak boleh kawin lagi. Oh, duitnya takut dibagi dong. Dua, takut nggak kecukup. Saya mau nanya, orang peloncok resiko dapur sehari berapa duit? Jujur, ini mah jujur. Makan mau tempe doang ge. Mungkin asin pedas sama sambal goang. Resiko dapur sehari berapa duit? Cepet, cukup cepet. Nah, dengerin bang, berarti abang kalau pengen kawin lagi, berarti bini tua harus dikasih tiap hari 100.000. Berarti abang boleh kawin lagi. Itu kalau setiap hari dikasih cepet sama laki, kira-kira laki boleh kawin lagi? Cih, aku kan tadi emang dasar lu mah. Nih dengerin, ibu pengen masuk surga, pengen masuk surga. Dengerin, khusus ibu-ibu yang punya laki, berarti janda perawan pura-pura budak. Ibu yang punya laki ngacung. Emang ini janda semua yang punya laki. Bang, abang kagak di aku tuh. Kalau kagak ngacung, saya sumpahin lakinya kawin lagi. Udah diancam, ngacung. Jangan tinggi-tinggi kok, lu ketek lu dicukur tuh. Dengerin. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, ngandelin sholat, kita baru masuk sholat kagak khusyuk, betul? Apalagi musim kondangan, ditambah petasan udah dardendor, RT RW udah nungguin. Tinggalan tau RT udah nungguin di perapatan mau kondangan ke Paku Haji. Itu nenek-nenek suaranya kayak piring ale. Udah begitu si Nur belum sholat johor aja. Sorry Nur. Emang anak Nur namanya? Nur Tinta Nurman. Begitu belum sholat johor si Nur usalim Allah Akbar. Aduh, rasanya gue ditinggalin kondangan ini. Lagi sholat mikirin kondangan. Kira-kira model begitu pantas masuk surga? Pantas kagak? Makanya tawarin laki kalau laki. Nah Ustaz, oke. Dari sholat gua kagak bisa, dari puasa kan kita mah puasa kayak perut doang puasa, tapi mulut ngomongin tetangga, betul? Kadang-kadang ngejelekin tetangga, betul? Kadang-kadang ngejelekin laki, betul? Udah laki jelek dijelek-jelekin, bikin jelek laki kok. Terus Ustaz, solusinya gimana? Disolusin nih, pulang dari sini suami kita rangkul, peluk, jangan mikirin berkah. Kalau dapat tepakan bisa jadi. Nih, rangkul dudukin laki kita, nah, kaki kita dudukin, pijit pelan-pelan po, dan jempol kaki yang dicium caranya bau. Terus naik ke bitis, ke dengkul, ke paha, jangan ke pinggir paha. Ada apa usah di pinggir paha? Ada pisang Ambon. Ngomong baik-baik, bang,
Kata Ustaz Rokon, seorang istri kalau pengen masuk ke dalam surga dari ridho suami, sedangkan pakai ikhlas-ikhlasnya, pakai ridho-ridhonya suami. Kalau ditawarin kawin lagi, emang bener abang pengen kawin lagi? Dari dulu gue pengen ditawarin, bener gue pengen tawarin. Jadi abang serius pengen kawin lagi, serius, oke. Kalau bener abang serius pengen kawin lagi, mau bang, lihat di lemari ada baju, ada celana, ada BH, ada sempak. Asumin ke koper, asumin ke karung, anterin saya ke mas saya. Intinya kena putus sampai di sini. Entar lu main putus saya. Udahlah sekali lagi lah. Mudah-mudahan yang jawab salam saya, mudah-mudahan yang jomblo ketemu jodoh, amin. Opak biasa. Ketahuan kagak laku. Mudah-mudahan ibu-ibu yang punya hutang, mudah-mudahan yang jawab salam kebayar hutangnya, amin. Dengerin bang, ibu-ibu kalau nggak dengar punya utang kompak. Dasar muka-muka punya utang semua kayaknya. Aku boleh jadi kerudungan, boleh ngutang celana, boleh ngutang seragam, boleh ngutang hutang. Itu gak hutang-hutang, boleh ngutang 3 kali bayar, goceng-goceng. Ada bacanya belum lunas. Sekali lagi lah, sekali lagi. Mudah-mudahan nenek-nenek yang kagak jawab salam saya disumpahin pulang dari sini ketemu kuntilanak. Tenang. Nenek-nenek gak usah takut sama kuntilanak. Sebab kenapa? Sebab nenek-nenek sama kuntilanak sama-sama. Malah mas nenek-nenek sama kuntilanak. Makanya nenek-nenek biar kekelayaban kelong gue kayak kagak doyan. Kuntilanak kagak doyan, tuyul kagak doyan, yang doyan Sumanto. Digerobet sama Sumanto. Dan sekali lagi lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul azam wa ja'ala ummatahu wastan khairal umam hatta yakunu yaumal qiyamati syuhada'a ala sairil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Rasulullah, bukan kata saya, bukan kata kiai, kata Rasul dalam salah satu hadisnya yang tertera di dalam kitab Duratun Nasihin, kata Rasul, al-bakhil man zukirtu indahu wa lam yusolli alayya. Orang yang paling pelit bin medit alias mereka hese prepet jahe merecet kone nehi melene. Apabila nama Rasul disebut kagak baca sholawat, berarti itu orang jasa, berarti kaciri. Yang kagak baca sholawat berarti pelit. Biasanya orang pelit ngaku malu, tapi orang pelonco jujur, dasar muka pelit semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Oi, next. Belajar tambah-tambahan, 1 tambah 1 jadi 1 tambah 1 jadi. Kalau kau sudah kenal aku pasti kan jatuh cinta. Soalnya kenapa? Soalnya kalau ceramah, saya ceramah di depan perawan dan dangdut, seakan-akan saya nggak kuat napas. Kenapa? Karena separuh napas ada di kamu.
Pas tadi kata Ustaz Dedi, apik pangling lihat nenek-nenek, nggak ada nenek-nenek, cakep-cakep, alhamdulillah. Kata nenek-nenek ini baru kali ini gue diomong cakep, fitnah itu mah. Pertama yang terhormat dan yang saya hormati, pengasuh para ustaz, pengasuh para majlis taklim, para ustaz, para ustazah, bil khusus pengasuh pondok pesantren Amirul Mukminin Ustaz Dedi beserta keluarga yang mudah-mudahan kita doakan panjang umur, amin. Mudah-mudahan kita doakan istiqomah di dalam mengamalkan ilmunya, yang sama-sama kita nantikan doa dan barokahnya, amin ya rabbal. Bil khusus kepada para kesepuhan kampung Peloncok, para undangan, ustadz-ustadz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena berhubung kagak ada tulisannya. Kalau ada tulisan saya sebutin satu-satu. Mudah-mudahan Allah panjang umur, amin. Bil khusus santriwan dan santriwati yang wajahnya berseri-seri bagaikan bidadari turun dari surgawi, sehingga saya berambisi ingin bisa memiliki. Namun sayang saya tak patah hati apalagi frustasi karena mencintai tidak harus memiliki. Namun sayang saya baru sadar diri setelah dia jauh pergi, mungkin dia mencium saya berasi. Maklum dari pagi gue belum mati. Sedikit saya menasihati sepasang sang kekasih, wabil khusus santriwati, jangan mudah percaya rayuan laki-laki. Oh, tuh. Yang di belakang gua. Kecuali yang duduk di sini, itu bukan laki. Kalau dia mencintai dan menyayangi, dia akan menjaga kehormatanmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan mungkin sampai ke tai-tai. Bukan mengobrol janji ingin mau menikahi jika kamu mau dinodai, tapi setelah nafsu birahi terpenuhi, dia pergi takkan pernah kembali. Seiring waktu terus berganti, sang cabang bayi mulai bersemi. Apabila itu telah terjadi, pada siapa kamu akan bersadar diri. Orang tua tidak lagi peduli, teman dekat pun ikut membenci, bahkan ada yang meludahi cok. Yang akhirnya kamu frustasi, mengambil pisau belati, mengiriskan korak nadi, yang akhirnya kamu mati jadi mobil. Gara-gara rayuan aki-aki. Biasa atau laki-laki mapan apa buaya darat. Benar punya itu ya lalangin buaya buah nih belakang buaya. Aku ya kalau laki-laki buaya berarti perempuan lubang buaya. Jadi apa ya? Aduh iya lubang buaya dulu. Tahu lu arti? Bukan lubang buaya, lubang kodok. Pertama dan yang paling utama, tidak ada untayan mutiara kata selain bersyukur kepada Allah Sang Rabbul Ghafur yang telah menjadikan kita hidup makmur di lembur walaupun hanya punya rumah amu sumur. Itu juga tidak digusur gara-gara punya kreditan kasur sama Bang Mansur, orang Cianjur yang hobinya makan bubur, yang tiap pagi beresnya baju. Ada namanya Mansur ada. Sorry sur, dia Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat. Maaf buat nenek-nenek, bukan sehat walafiat tapi sehat walafiat. Sehat-sehatnya mah tapi peot biarin kok, yang penting sehat daripada gendut, gemuk, diimpus di rumah sakit. Enakan kurus mah, kenapa? Kurus mah larinya kencang. Coba kalau yang gendut ada di kampung anjing kapung tapi enak tapi perawan mah enakan gede, enakan gemuk. Kenapa nen Pak? Udah kawin belum? Di tarik kiamat tuh ada gini masih jomblo. Enakan kalau nyari perawan, enakan apa? Enakan membudai gemuk. Iya, kenapa? Kalau gemuk lu gak perlu beli kasur. Aduh, semangat gitu. Nggak mulai tenang. Tenang, kecilin bukannya jomblo. Ibu sampai di mana lagi? Pertama, sholawat bertangkai salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal.
Amin ya robbal. Insya Allah ibu, saya ceramah nggak panjang lebar sebab saya ceramah nungguin Ki Sobari ceramah yang kedua. Berarti saya menungguin kiai. Kalau kiai datangnya 10 menit berarti ceramah 10 menit. Kalau kiai datangnya setengah jam berarti ceramah setengah jam. Kiai datangnya sejam berarti ceramah sejam. Betul. Kalau kiai kagak datang. Atau pulang. Masa iya? Ini kira-kira kita ngaji nih, orang pelonjok ngaji biasanya mulu dan ngaji sampai jam berapa? Ini kira-kira ngaji sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1 kuat? Sampai jam 2 kuat? Emang ibu-ibu belum pernah melihat kiai mati di panggung? Kok tadi mau ngeliat leong kan? Mau ngaji sampai jam 2 barang, tak subuh kesiangan kiainya sih. Malamnya emang lu subuhnya kesiangan dulu. Yang terhormat dan yang saya cintai pengatur acara garis miring protokol. Ustaz protokol, kalau protokol malah laki, pada MC-nya perempuan protokol. Saya mau tanya ibu, kenapa jarum yang kita pakai disebut jarum pentol? Yang bikinnya laki-laki, kalau bikinnya perempuan jarum Kenapa disebut jarum pentol? Yang bikinnya laki-laki, kalau yang bikinnya perempuan jarum Makanya, nih sebab kenapa jalan besar disebut jalanan tol, yang ngecornya laki-laki, kalau yang ngecornya perempuan jalanan. Besok mau. Makanya ibu-ibu kalau pengen diganti tuh jalan, ibu yang ngecor, tidak. Iya, ntar. Tadi MC nyebut Ustadz Abdurrahman garis miring Ustadz rocker. Rocker di mana nih? Kata lagunya tak kenal makanya tak. Nenek bisa. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak mau berkorban. Pengorbanan lahir karena kenal lahir karena sayang lahir karena cinta. Bu, ibu kenal dengan almarhum Ustadz Uje? Kenal? Di mana kenalannya? Dikirain orang kenalan. Uje kepanjangan Ustadz Jepri, ada Ustadz Solmed, Soleh Mahmud, ada Ustadz Rocker. Dari mana di Rocker dia? Berhubung asli nama mah Abdurrahman Darif, itu Darif nama bapak saya. Iya bapak saya. Terus saya punya mertua apa? Maika itu di sini ternyata punya empom Cak Nur tuh saudara saya. Ada orangnya loh di sono. Kan dengan digalakin dia mah. Dia mah kalau ngambek dia mah sepiting dah acak-acak loh. Terus saudara saya, empomnya mertua tuh. Nih, Ustadz Abdurrahman tadi rocker dari mana? Berhubung asli orang kampung Karanganyar, desanya Desa Keramat, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Rocker itu singkatan rohnya Rohman, kernya keramat, disingkat jadi rocker. Rohman keramat. Kata gue mah rocker apa? Rohman keramat. Ustadz masa iya Ustadz sih rambutnya gondrong. Atau namanya kayak rocker. Kalau botak mah berarti bukan rocker, robot. Apa robot? Rohman botak. Ya benar. Aduh iya robot. Tapi ternyata bang, ntar ngaji mungkin sobari lah. Juga mah jadi kakoprak doang gua. Kenapa? Aduh ya kenapa Ustaz? Tadi itu robot nih, dengerin. Ternyata ibu rambut gondrong mah banyak temannya. Mana kuntilanak. Tengah malam udah digodong kuntilanak pacar temennya nih untuk angkat tombe tuh nama yang gondong berarti Ustaz yang ceramah banyak ketombenya itu sembarangan kok gini kayak saya nyambutnya celeang. Hah? Tulisannya apa tulisannya? Aduh ya tulisannya kayak celeang kagak celeang silok santil Ustaz. Maklum saya makan sekolahnya asap apa SD tuh menang yang gondrong tukang sisir demen amu yang gondrong amu yang botak kagak demen tukang sampur demen amu yang gondrong amu yang botak kagak tukang cukur demen amu yang gondrong amu yang botak kagak ternyata yang gondrong banyak temannya yang botak kan ngomong-ngomong gua takut ditimpa punya botak doang. tapi giliran RT ayamnya hilang kagak salah yang disangka yang bot. Nih saya kena ketipu.
Atuh ya kambing hilang kagak salah, yang disangka yang gondrong. Bahkan sendal jepit di musola hilang, sendal jepit di masjid hilang, kagak salah, yang disangka yang nih dengerin. Padahal menurut TKP yang maling sendal jepit di musola ustad bukan ustad gondrong, bukan santri gondrong, aki-aki botak tuh ngomongin sendal. Mana survei membuktikan atuh iya berangkat dari rumah buat sendal jepit. Kok mau kemana? Gua mau ngadain mulu dah, mana dosa Dedi, di mana di sono dia pesantren Amirul Mukminin. Atuh yang bener kong pakai sendal lain sebelah kuning kamu hijau sendal jepit, udah tenang gua mantan nyariin yang bagus. Bener begitu pulang nyariin sendal karpil, itu sendal kiai diambil. Ditanya mau cucunya, kamu punya kiai itu? Ih, kata kiai ambil yang baik, buang yang buruk. Berangkat dari rumah bawa sendal jepit, pulang nyari karpil. Itu pintu gua kaki botak. Biarinlah gondrong botak, yang penting beriman. Alhamdulillah. Nih kita memperingati Maulid orang pelonco. Ini pelonco ya. Orang pelonco walaupun bulan Maulid udah berlalu, tapi rasa cintanya orang pelonco alhamdulillah. Ternyata mudah-mudahan ini apa kita hadir di tempat ini ngadain muludan, mudah-mudahan kita termasuk mahabbah kepada Rasulullah. Amin ya robbal. Sebab kenapa? Janji Rasul, man azama fi maulidi kuntu syafian lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan kelahiranku, maka aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya robbal. Biasanya nih, makanya saya tanya kemarin Ustaz Dedi silaturahmi cukup pakai HP doang. Ustaz, iya ini ngomong-ngomong tanggal kita berapa ini? Di tanggal 16 ada acara enggak ada ibu-ibu doang. Oh, muludan di rumah ya. Kenapa emang? Di akhirnya terlambat amat, udah biarin itu mah penghabisan aja. Atau penghabisan kayak udah biarin loh. Adain alhamdulillah bo, itu ternyata orang pelonco. Ini segini mah banyak alhamdulillah. Nih biasanya kalau kita muludan biasanya suka keliling nggak? Di sini mintain keliling nggak? Nggak. Wih hebat orang pelonco, tapi ada yang suka keliling, ada ya? Mintain muludan ya? Alhamdulillah bu, kadang-kadang kan kita mau yang dari mana, kadang yang dari Kalangajar, yang dari Gardu, yang mintain keliling sampai ke kampung kita. Alhamdulillah. Biasanya RT Ustadz ngadain model begini suka keliling. Pak, kita ngadain muludan yuk. Kenapa? Pak RT ngadain muludan. Emang udah sekarang udah boleh, coronanya udah pada pulang. Udah kagak ada udah. Oh siap, nanti nyari dana, udah dana kita keliling notongin. Alhamdulillah. Begitu notongin, kadang-kadang kan ada yang ngasih 100.000, alhamdulillah. Ada yang ngasih 50.000, alhamdulillah. Ada yang ngasih 20.000, alhamdulillah. Ada yang ngasih ceban, alhamdulillah. Ada yang ngasih 5.000, alhamdulillah. Ada yang ngasih 2.000, alhamdulillah. Ada yang kagak ngasih. Wadah itu mah. Bahkan kadang-kadang ada yang keliling mintain buat muludan. Itu udah amanat kamu anak. Tong sini tong. Kenapa? Ustadz Dedi mau mintain buat bulan sini. Kenapa mak? Bilangin mak kagak ada. Emang mau kemana? Mak ada di belakang rumah mau nyabutin uban babalu. Anak diajarin bohong. Ada yang ada begitu? Ada? Tidak iya. Begitu Assalamualaikum, mana nih? Anaknya nama Tong, malu ada kata emak. Udah amanat kamu saya emak kagak ada. Cuma saya nanya emak lagi nyumpet di belakang rumah. Ini nih anak diajarin ngebohong sama kita, bener ya? Beres, mintain rumah yang kedua. Itu rumah kedua, rumah orang kaya, rumahnya pakai pintu gerbang. Kata RT, Ustaz duluan, RT duluan. Begitu pintu gerbang dibuka, yang mau Ustaz, begitu dibuka, pulang yuk. Kenapa? Emang lu kagak denger? Ini pintu gerbangnya udah ngomong apa? Buka lagi, dibuka lagi, penasaran, pintu gerbangnya kayak ngomong korek, kagak salah orang nyebutin, pulang, kagak jadi. Begitu kagak jadi, rumah yang selanjutnya, ini rumah selanjutnya itu dari saking pelitnya ada anjing, boleh. Itu Ustadz Dedi udah sesingsa. Mau tahu dia ketemu anjing, udah ngomong kata Ustadz, lu ntar kalau ketemu anjing, lu lari ke sono, lu ke sono. Jangan bareng-bareng kita cukup. Begitu, Assalamualaikum.
Mana nih? Wah, orang tua rumahnya nongol. Waalaikumsalam. Ustaz, apa tak? Minta nama buat termuludan. Oh, gimana? Aduh ini, oh udah ngomong, udah tungguin, dikirain ngambil duit ke dalam rumah, ternyata itu anjing yang lagi diikat di depan pintu dibuka. Dedi, lu lihat Ustaz Dedi, amu RT, amu RW, mintain buat muludan kepong. Itu utang berlari ke sana, berkesini gue di kepung ani sampai numpet. Akhirnya apa frustasi? Aduh, udah begini makan, kita pulang yuk. Kenapa? Sudah pulang dah, yang mintain. Hei, baru di kepung anjing. Rasul mah dulu berjuang ngebelain agama di kepung orang kafir. Kita pun baru di kepung anjing nih, tenang terakhir nih. Loh, rumah di pojok loh. Ini rumah di pojok, rumah janda. Itu nggak dengar janda. Nah, ini pun temen nih. Iya, janda kan ini janda punya anak satu, umur seperti segede ini nih, segede anak kokek nih. Umurnya 10 tahun, swing, tau swing. Ini ya, kok nangnya. Ya, swing mak, ya, swing, mau ini ngomongnya. Itu kalau RT swing, RT swing. Ya, iya RW swing, RW imu mau. Kira-kira minum kalau nih RW imunya, maksudnya di RW imu saya. Begitu, assalamualaikum. Mana nih janda nih? Nah, kali aja nih emaknya. Dikirain yang nongol emaknya, kagak taunya anak yang swing nongol. Ngomongnya. Hanya bangunan, ini rumah RW. Maksudnya utak RT RW. Dah, kata Ustaz janda lagi rumah anak. Malu ada. Mana? Ayo mana? Di mana mana? Main anak di kamu lagi mana? Nyamunin bulu bebek. Lu ngomong apa? Nih, lu udah nggak nih. Mana nanya mana? Ini banyak anak-anak nanya mana? Nyamunin bulu bebek. Itu mendengar begitu, Ustaz RT RW masuk ke dapur. Ternyata emaknya lagi masak nyabutin bulu bebek. Itu gara-gara swing bulu bebek jadi bulu. Itu orang mana kali lah. Kita memperingati Maulid kalau kita baca sejarah. Ketika Rasulullah, ketika Nabi Allah Isa alaihissalam angkat ke langit, nungguin Nabi Muhammad turun, nungguin Nabi Muhammad lahir, zaman Patrah putus wahyu beberapa ratus tahun. Maka di zaman itu manusia seperti hulu di hutan, yang kuat membantai yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Pada saat seperti itu manusia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Bahkan manusia tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Yang dianggap Tuhan ternyata hantu, yang dianggap hantu ternyata Tuhan. Makanya orang dahulu mentuhan-tuhankan hantu, menghantu-hantukan Tuhan. Itu zaman dulu. Makanya orang dulu sebelum lahirnya Rasulullah ada yang menyembah batu, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon. Intinya mereka menyembah selain daripada Allah. Tapi setelah Nabi Allah Rasulullah lahir, Nabi lahir, Islam datang, alhamdulillah bisa ngajarin iman, bisa ngajarin tauhid, diteruskan oleh sahabat, sahabat kagak ada, diterusin oleh tabiin, tabiin kagak ada, diteruskan oleh atba tabiin kagak ada, terus diteruskan oleh para wali, para ulama yang alhamdulillah sampai sekarang ke kita. Alhamdulillah. Mana ustaz setempat yang ngajar ngaji? Nih hikmahnya alhamdulillah. Di pelonco dulu mah Ustaz Dedi belum ada, tapi alhamdulillah sekarang mah udah ada. Alhamdulillah yang tiap hari ngajarin anak kita rukun wudunya, rukun sholatnya. Makanya dukung Ustaz kampung kita, insya yang tiap hari ngajarin. Bu, dengerin. Wajar kalau zaman dulu mah kita bodoh agama. Kenapa? Ustaz belum ada, kiai jarang. Sekarang mah Baji Stalin deket, pondok pesantren deket. Makanya kalau kita bodoh dari agama sekarang mah berarti kita males. Dia loh, coba dari ngaji mah, nih dari ngaji, nih orang pelonco kalau buang air berak ya berak. Kalau doa berak apa
Doa berak, ibu-ibu doa berak apa? Allah memberikan anak. Itu mah doa makan. Ustaz, dan gua mah doanya apa? Beraknya sambil makan. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nih, kita masuk. Masuknya kaki kiri dulu. Mau masuk ke WC baca doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika. Aduh, Ustaz keburu ngeroyok ini. Bool pengen set Bismillahi Allahumma inni baca doa. Kenapa harus baca doa? Sebab intinya, aslinya ini WC rumah setan. Ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, dia tidak punya tempat. Ya Allah, ij'ali baitan. Ya Allah, saya pengen dibuatin rumah seperti manusia punya rumah. Ada kontrakan, ada hotel, ada rumah. Saya juga sama ya Allah, pengen dibuatin rumah. Apa kata Allah? Baituka fil hammam wa tahtal azbari. Rumah kamu adanya di WC, kamu di bawah kuku. Tuh WC itu rumah setan. Makanya ketika kita masuk ke WC baca doa tadi, setannya kabur. Makanya nggak sedikit. Kadang-kadang nenek-nenek begitu berak di WC keseledak jatuh stroke mati. Benar, banyak begitu. Atau ya kata setan dijolokin. Nah itu makanya baca doa. Makanya ibu, kalau ibu penyakit mencret nggak usah diobatin. Berarti banyak pahala ganjaran baca doa berak berak lagi bismillahirrahmanirrahim berak. Ayo ini mah kadang-kadang berak diobatin. Nah tuh kan saya mau pesan sama orang pelonco. Ibu suka berak di galangan nggak? Belaga, ada yang nenek-nenek berak di galangan ya. Aduh ya berak di galangan. Jangan sembarangan. Ini mah kadang-kadang berak jam 4 sampai jam 4 di galangan. Begitu berak apa sudah bobokok mah. Pulang begitu habis subuh lakinya ke sawah, begitu lakinya ke sawah keseledat. Jarak biar modal mati yang berak di sini. Kagak tahu bininya yang berak. Disumpahin laki jangan sembarangan. Nih kalau berak nih, di samping baca doa, kalau berak di kebon, nih jangan lupa di samping baca doa, jangan lupa bawa arit. Buat apa Ustaz bawa arit? Di kebon lah rumputnya sedengkul. Coba ada yang sepuser, coba kalau nggak bawa arit, repot. Berak. Atau iya, coba kalau bawa arit kita babatin dulu, tunggu udah bulat baru berak. Enakin, kan tadi coba kalau nggak ini rumput sepuser begitu seng langsung seng. Begitu masuk ternyata itu rumput masuk ke dalam. Aduh kayak geli di mana gitu. Begini naik atas. Rencana pulang ke rumah. Begitu pulang dia cebok jaga ini rumput. Begitu ke dapur, ternyata di dapur itu apa? Itu mati lampu. Rencana mati lampu lagi ini. Mana ini ke dapur? Pak mana ini bang? Gayung mana gayung? Gayung, ada ketemu gayung. Dikirain air, kagak taunya itu gayung, ada bensinnya. Soalnya lagi siang itu dipakai motor odong-odong itu bensinnya dikegayungin, lupa melakinya dimotorin lagi, taruh di sumur dipakai cebok ini. Bayangin begitu ngegerbet itu cebok pakai bensin, begitu ngegerbet digatak amat ini. Bang, ini di gayung apa? Kenapa? Ini kamu saya pakai cebok diblon rumah itu bensin. Coba sorotin, disorotin. Orang mah pakai senter, pakai korek. Kebayang ibu cebok pakai bensin, disorotin pakai korek. Atau nenek-nenek rumputnya kebakar. Begitu rumputnya kebakar, viral. RT, wah itu kebakaran. Itu begitu kebakaran, itu nenek-nenek dibawa ke rumah sakit Pantura. Begitu ke rumah sakit Pantura ditanya, ibu ini siapa namanya? Nur. Mbak Nur, ini lakinya ya bang. Laki abang apa sakitnya? Kata dokter ditanya, bang, abang ini bininya sakit apa? Aduh, kalau diceritain malu. Apa rumputnya kebakar bang? Oh iya baca doa jangan lupa. Kenapa? Supaya pahala ganjaran insya Allah. Maka kagak kadang-kadang pan kita bukan baca doa, berak di tempat yang serem bukan baca doa, malah kadang-kadang ser tentang berak.
Jangan ngeganggu dulu gua. Ada duit tuh. Ada. Kuburan di situ. Jok ayah ya. Lu maklum gua pengen merah udah nggak kuat. Oi, dengerin, itu mah dulu belum ada kiai yang ngajar ngaji, belum ada ustadz yang ngajar ngaji. Atau dulu bapak sekarang tadi dibilangin baca doa. Tuh saya teh berumur ke kamu nenek-nenek, udah kagak doyan nenek-nenek mah. Baca doa. Tuh supaya apa? Supaya pahala ganjaran insya. Nah, kalau kita memperingati Maulidnya Rasulullah, apa hikmahnya, apa rahasianya? Kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jelas pada diri Rasul terdapat uswah, suri tauladan, contoh yang bagus buat kita. Mau jadi apapun kita, identitas apapun kita, Rasul jadi contoh. Mau jadi pejabat, Rasul jadi contoh. Mau jadi pedagang, Rasul jadi contoh. Mau jadi pemuda, Rasul jadi contoh. Bahkan membina rumah tangga sekalipun, Rasul jadi contoh. Mana jadi pejabat? Rasul punya prinsip, kalau umatku lapar, biarlah aku orang yang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau umatku kenyang, biarlah aku orang yang terakhir yang merasakan kenyang. Kalau seandainya presiden kita, bupati kita, gubernur kita, camat kita, lurah kita, RT kita, RW kita, kalau seandainya prinsipnya seperti itu, Indonesia kagak bakalan demo. Betul? Kenapa Islam yang ada? Kenapa Indonesia banyak demo? Mungkin pemimpin kita kagak adil. Kan ibu jangan nyalain yang di atas. Ini kadang-kadang nyalain RT. Gua mau udah ngasih kakak, ngasih KTP, orang mendapat sembako cuma kagak. Oi, RT udah kepuyangan, mau ngasih tetangga, saudaranya melotot aja. Artinya daripada mau terakhir tinggal RT doang, ntar koyo belakang. Makanya aduh, paling sedih RT mah itu yang gaji kecil sama tetangga yang musuhin melulu. Iya, makanya kita doain kalau RT ya, mudah-mudahan RT yang rajin ngaji mah panjang umur. Amin. Nih, mau jadi pedagang, Rasul jadi contoh. Sebab kenapa? Sebelum diangkat jadi nabi dan Rasul apa? Pernah berdagang. Dari saking jujurnya, alhamdulillah berkah, alhamdulillah. Bahkan membina rumah tangga, Rasul jadi contoh. Ibu, Rasulullah adalah seorang suami yang paling romantis, Bang. Kenapa saya katakan paling romantis? Rasulullah manggil istrinya kagak nama. Siapa Siti Aisyah dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan ya Humairah. Kalau bahasa orang pelonco mah ya Humairah, wahai si menor. Kenapa? Karena pipinya Siti Aisyah kemerah-merahan alami. Padahal di zaman Rasul belum ada alat kosmetik. Bedak belum ada, wardah belum ada, pipa belum ada, parawon. Pipa namanya parawon. SR12 belum ada. Ustaz tahu ke SR, bini gua make. Tapi kenapa Rasul panggil istrinya dengan sebutan ya Humairah, wahai si menor? Ternyata rahasianya ibu, ketika Rasulullah pulang berdakwah, ketika Rasulullah pulang dari mana-mana, belum sempat Rasul masuk ke dalam rumah, siapin sapu tangan. Buat apa sapu tangan? Buat gusut keringatnya Rasulullah. Makanya praktekin sama laki kita. Besok nih laki kita pulang dagang, laki kita pulang dari sawah, belum sempat masuk ke dalam rumah, ibu siapin sapu tangan. Nah, ini siapin sapu tangan, Bang. Nih dengerin. Pan Rasulullah, Siti Aisyah nih, Rasulullah asal masuk ke dalam rumah, belum sempat masuk ke dalam rumah, siapin sapu tangan. Buat apa? Musut keringatnya Rasul.